Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Tentunya di tahun yang baru, kita harus memiliki semangat yang baru. Kita lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, kita semua diberkati dalam ibadah kita. Kita mau bersukacita, kita mau memuliakan Dia. Sebab Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Kita mau masuk ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah hanya kepada Dia. Di tahun-tahun kemarin Tuhan sudah pelihara kita luar biasa. Dalam masa-masa yang sulit Tuhan pelihara kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan memasuki tahun yang baru ini, kita mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Sebab Dia Allah pemilik kehidupan kita. Kita mau menyembah hanya kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan.
memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bisa melewati tahun-tahun yang berat Tuhan di tahun-tahun kemarin. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang hebat dan besar. Dan kami percaya di tahun-tahun ke depan, di hari-hari ke depan kami, di tahun 2021 ini, kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Bawa hati kami intim dengan Tuhan. Biarlah perkenanan Tuhan jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami minggu pertama di bulan Januari tahun 2021 ini. Kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus, dan biarlah Tuhan yang menguduskan dan memberkati ibadah kami maupun tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk seluruh umat-Mu. Kami melepaskan berkat Allah untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Datang membawa pujian.
Betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kita, amin Bapak Ibu. Tetap percaya dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Baik, kita mempersiapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kadang jalan-jalan kita tidak terselami, tapi tetap percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Firman yang adalah kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami percaya firman yang kami dengar. Kami mengerti dan kami percaya. Itu yang jadi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami menenangkan dan menduduhkan hati kami. Untuk biar Tuhan bekerja melalui firman Tuhan hari ini. Diurapi dan diberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kuasa Allah bekerja di dalamnya. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala. Dan kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan dan mentahirkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mulai dengan tema bulanan kita, yaitu lawatan dan pemulihan. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai ayat yang ke-80. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai ayat yang ke-80, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Mari saya akan ulang sedikit. Apa yang saya sampaikan adalah lanjutan dari lawatan dan pemulihan. Kita tahu bersama bahwa ini kata Allah melawat umatnya itu artinya adalah Allah mengambil alih beban umatnya. Beban terbesar manusia itu adalah dosa dan maut. Jadi ketika Allah melawat umatnya, maka dosa dan maut diselesaikan oleh Tuhan. Nah, dalam konteks Alkitab, kata melawat itu punya dua pengertian, yaitu pengertian positif dan pengertian negatif. Pengertian positif, melawat itu artinya Tuhan memberikan kasih karunia yang besar untuk umatnya. Tapi dalam pengertian negatif adalah Allah melawat untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Jadi memberikan kasih karunia bagi orang yang percaya, tapi menghakimi bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi ketika Allah melawat umatnya, maka Allah sedang memeriksa karakter kita. Memeriksa karakter kita. Lawatan Tuhan akan menjadi efektif tergantung dari respon kita kepada lawatan Tuhan. Nah, yang membutuhkan lawatan Tuhan itu adalah orang percaya sebagai pribadi, tetapi juga gereja Tuhan. Ya, setiap orang membutuhkan lawatan Tuhan. Nah, lawatan Tuhan itu atas pribadi. Jadi lawatan Tuhan atas pribadi per pribadi ini disebut dengan perjumpaan pribadi atau divine appointment dengan Tuhan. Jadi orang yang menerima lawatan Tuhan artinya orang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan.
Dan orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi pasti akan berubah. Maka lawatan Tuhan secara pribadi akan memiliki dampak, ya, akan memiliki dampak dalam diri orang tersebut. Dampak yang pertama, lawatan Tuhan atas orang percaya, ya. Kalau lawatan Tuhan atas orang tidak percaya itu adalah untuk menghakimi, tapi lawatan Tuhan atas orang percaya itu lawatan adalah berdampak ini. Yang pertama, orang yang mengalami lawatan Tuhan, maka dia akan terlepas dari tangan musuh. Tadi firman Tuhan katakan, supaya kamu terlepas dari tangan musuh. Jadi Tuhan menjumpai saya dan saudara untuk melepaskan kita dari ikatan kuasa kegelapan. Kita harus sadar bahwa setiap hari Anda dan saya itu ada di dalam suasana ini. Suasana peperangan rohani. Ya, setiap hari, begitu Anda buka mata, peperangan rohani itu sedang terjadi dalam hidup kita. Nah, iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Itu sebabnya kita mesti berjaga-jaga dalam doa. Supaya apa? Supaya bukan kita yang hancur, tapi iblis yang hancur. Ya, karena tujuan iblis adalah untuk menghancurkan kita. Nah, ketika Tuhan melawat kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk memenangkan peperangan rohani ini. Berapa banyak orang-orang Kristen yang kalah dalam peperangan rohani, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan iblis, menjadi permainan iblis. Ya, banyak orang yang menyebut diri Kristen, tapi Kristen duniawi dipermainkan oleh iblis. Ya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, kalau kita secara pribadi mengalami lawatan Tuhan, maka yang kedua yang terjadi adalah pola ibadah atau cara ibadah kita pasti berubah. Tadi firman Tuhan berkata, kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Ya. Ternyata ibadah itu ada orang yang ibadah dengan rasa takut. Takut apa? Takut ancaman dari luar. Takut apa? Takut kehilangan pendapatan. Takut apa? Takut tidak layak. Takut apa? Takut rugi karena harus memberi. Jadi ada orang yang berkata, kalau saya tidak ibadah kan uang saya tidak berkurang. Kalau ibadah kan harus kasih persembahan. Ya, masih ada orang Kristen yang begitu. Jadi memberi persembahan itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Menakutkan bagi mereka. Itu sebabnya mereka akan berusaha sehemat mungkin dalam hal memberi untuk Tuhan. Ya, sehemat mungkin. Karena mereka berpikir kalau mereka memberi untuk Tuhan mereka kehilangan. Padahal hukum rohnya tidak begitu. Memberi kepada Tuhan Anda tidak akan pernah kehilangan. Amin. Saudara, tidak akan pernah kehilangan. Lalu kemudian dampak yang ketiga ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan adalah firman Tuhan berkata, dia akan mengarahkan kita pada jalan damai sejahtera. Pada jalan damai sejahtera. Ada dua jalan. Firman Tuhan berkata, jalan lebar, jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu banyak orang menuju ke sana dan endingnya adalah kebinasaan. Gate of destruction. Ini adalah pintu gerbang menuju kepada kebinasaan. Dan jalan yang kedua adalah jalan yang sempit. Tidak banyak orang atau sedikit orang yang masuk ke sana. Tapi jalan yang sempit, jalan yang sukar ini disebut gate of life. Inilah yang disebut dengan jalan damai sejahtera. Anda dan saya perjumpaan dengan Tuhan selalu mengarahkan kita untuk masuk dalam jalan damai sejahtera. Ketika kita beribadah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Anda akan dibawa dalam jalan damai sejahtera ini. Nah, ini adalah dampak yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk dampak yang keempat. Orang yang mengalami lawatan Tuhan, apa yang terjadi? Yang keempat, saudaraku sekalian, mari baca Lukas pasal 7 ayat 16. Lukas pasal 7 ayat yang ke-16. Mari salah seorang membacakannya. Ini adalah dampak yang keempat ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Iya, ini adalah peristiwa ketika Yesus membangkitkan seorang muda yang mati di Nain. Jadi anak muda ini adalah anak janda di Nain, anak laki-laki satu-satunya, kemudian mati dan sedang mayatnya diangkat di keranda. Kemudian diiringi oleh orang banyak yang sedang menangis, dan ketemulah rombongan yang berduka cita ini dengan rombongan Yesus di pintu gerbang. Ketika Yesus melihat wanita yang menderita ini, dan dia tahu bahwa wanita ini anak satu-satunya mati, maka Yesus terbeban, tergerak hatinya oleh belas kasihan,
Maka Yesus mendatangi keranda itu dan kemudian memegang keranda itu dan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Lalu kemudian Yesus menumpangkan tangan atasnya dan kemudian anak muda itu bangkit. Ketika orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka berkata, Allah sedang melawat umatnya. Artinya Allah sedang mengambil alih beban, yaitu kematian anak muda itu, dan memberikan kehidupan bagi dia. Maka apa yang terjadi? Ketika mereka mengatakan Allah sedang melawat umatnya, firman Tuhan berkata, maka semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami lawatan Tuhan, maka kita akan memiliki sebuah kesadaran. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Kesadaran akan hadirat Tuhan inilah yang membuat kita memiliki kesadaran untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Orang yang sadar bahwa ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahnya, maka pasti dia akan memuliakan Tuhan. Nah, kesadaran seperti ini diperlukan. Berapa banyak orang yang datang beribadah di gereja dan tidak memiliki awareness, kesadaran bahwa Allah hadir. Mereka berpikir bahwa di gereja sama saja dengan pertemuan-pertemuan, sama saja dengan reuni angkatan SMA mereka, sama dengan pertemuan-pertemuan arisan keluarga, sama dengan perjumpaan-perjumpaan di RT RW. Saudara, ibadah itu berbeda dengan pertemuan-pertemuan itu. Karena apa? Karena dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kesadaran bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita itulah yang membuat kita memuliakan Tuhan. Kalau Anda tidak sadar bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, saya tidak heran puji-pujian Anda hambar. Kalau Anda tidak sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya tidak heran kalau doa-doamu menjemukkan. Saya tidak heran kalau orang tidak menyadari kehadiran Tuhan, maka sikap ibadahnya pasti biasa-biasa saja. Tapi orang yang menyadari bahwa ada hadirat Tuhan, jika mereka mengalami lawatan Tuhan, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara, orang-orang yang melihat kejadian itu, mereka memuliakan Tuhan. Nah, kesadaran akan hadirat Tuhan inilah yang menjadi kunci sebuah revival, kebangunan rohani. Kebangunan rohani di Azusa Street, saudara sekalian, yang akhirnya orang beribadah setiap malam, memuji menyembah Tuhan setiap malam. Dimulai ketika mereka berdoa bersama, tidak terjadi apa-apa. Mereka beribadah, tidak terjadi apa-apa, sampai ada satu hamba Tuhan yang diperintahkan ketok mimbar. Saudaraku sekalian, perintah ini kelihatannya tidak masuk akal, tapi dia lakukan itu. Dia ketok mimbar itu terus menerus. Dan ketika dia sedang mengetok mimbar, tiba-tiba hadirat Allah turun. Dan orang-orang merasakan hadirat Allah itu. Mereka sadar ada hadirat Tuhan di sana. Sehingga mereka kemudian berdoa, doa mereka dirubah oleh Tuhan. Mereka memuji, pujian mereka dirubah oleh Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan di sana, terjadi lawatan Tuhan di sana. The Great Awakening, kebangunan rohani yang besar, the Great Revival terjadi. Dimulai ketika orang menyadari hadirat Tuhan ada di sana. Inilah yang ingin saya tantang kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kesadaran akan hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan menghasilkan kesadaran akan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan. Kemudian yang kelima, saudaraku sekalian, apa yang terjadi ketika pribadi mengalami lawatan Tuhan? Yang kelima, orang yang mengalami lawatan Tuhan akan mengalami yang namanya transformasi pribadi. Transformasi pribadi. Saudara ingat dalam Lukas pasal 19 ayat 5 sampai ayat 9, ketika Yesus menjumpai seorang yang bernama Sakeus. Sakeus itu pekerjaannya apa, Bapak Ibu? Pemungut cukai. Pemungut cukai itu
sangat dibenci masyarakat. Pemungut cukai itu mengambil keuntungan yang tidak kira-kira, memeras masyarakat. Pemungut cukai identik dengan orang yang berdosa. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di daerah Yeriko, maka Sakeus yang badannya pendek itu, dia tidak bisa melihat Yesus. Karena dia tidak bisa melihat Yesus, maka dia berjalan, berlari mendahului orang banyak. Lalu kemudian dia naik ke atas pohon. Ingat, yang naik ke atas pohon itu Sakeus, bukan Petrus. Karena ada kudus sekolah minggu, adik-adik, satu kali Yesus lewat kota Yeriko dan kemudian Petrus naik ke atas pohon. Lalu kemudian anak-anak sekolah minggu protes, kakak-kakak, yang naik itu bukan Petrus tapi Sakeus. Tar dulu, belum selesai ceritanya. Lalu Yesus berkata pada Petrus, hei Petrus, turun kau, karena itu tempatnya Sakeus. Pinter ngeles. Ketika Yesus melihat Sakeus yang naik di atas pohon, maka Yesus berkata, Sakeus, turun, karena aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Yesus hanya berkata, Sakeus, turun, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, maka dia turun dan kemudian mempersilakan Yesus di rumahnya, datang rumahnya, dia bikin pesta untuk Yesus. Yesus nggak ngomong apa-apa. Yesus nggak ngomong apa-apa, tapi kemudian Sakeus mengatakan, Guru, kalau aku ada pernah menyusahkan orang, maka aku akan ganti 10 kali lipat. Dan aku akan bagi hartaku, separuh hartaku, aku bagikan pada orang miskin. Saudara pikir setelah peristiwa itu Sakeus kemudian menjadi kaya raya? Melarat, saudara. Karena separuh hartanya dibagi pada orang miskin, berarti hartanya tinggal separuh. Yang separuh itu dia pakai untuk bayar orang yang dirugikan 10 kali lipat. Habis ya. Habis. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami transformasi pribadi, maka Yesus berkata, sesungguhnya hari ini terjadi keselamatan bagi orang ini. Karena dia pun anak Abraham. Dia habis hartanya, tapi apakah kemudian dia mengalami kemelaratan total seumur hidup? Predikat anak Abraham itu berbicara bahwa Sakeus berhak mendapatkan janji-janji Abraham. Saudaraku sekalian, transformasi pribadi dari seorang yang pelit. Sakeus itu sangat pelit. Ketika jumpa dengan Tuhan, dia berkata, separuh hartaku kubagikan untuk orang miskin. Kalau ada yang kurugikan 10 kali lipat akan kuganti. Jadi menjadi orang yang murah hati. Maka saya bilang, kalau Anda menjadi orang Kristen dan Anda pelitnya minta ampun, saya tidak yakin Anda sudah mengalami percobaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak yakin. Karena orang yang ketemu Tuhan, hatinya pasti dirubah oleh Tuhan. Orientasi hidupnya dirubah oleh Tuhan. Dia mengalami transformasi pribadi. Contohnya adalah Sakeus. Yang keenam, apa yang terjadi ketika seseorang mengalami lawatan Tuhan? Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Mari silakan dibaca. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, ini adalah kisah, bagian dari kisah ketika Yesus menjumpai seorang wanita Samaria di Perigi Yakub. Ingat ya, wanita Samaria, bukan wanita Samarinda. Wanita Samaria. Siapa wanita Samaria ini? Dia menuju ke Perigi Yakub mencari air pada jam-jam orang Yahudi beribadah. Kenapa dia memilih pada jam-jam orang Yahudi beribadah? Supaya dia tidak dilihat orang. Kenapa dia malu dilihat orang? Karena maaf, dia adalah seorang pelacur. Seorang wanita yang nakal. Dia menyembunyikan kejahatan kedosaannya itu, menghindari banyak orang. Maka dia pelan-pelan dia menuju ke Perigi Yakub. Kok masih ketemu dengan seorang pria? Pria itu adalah Yesus. Dan pria itu berbicara tentang siapa itu perempuan, membongkar habis itu perempuan. Sehingga perempuan itu berkata, ini adalah Mesias. Ketika perempuan yang berdosa ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka yang terjadi, hidupnya dirubah.
dan dia memberitakan Injil sehingga satu desa itu dimenangkan untuk Tuhan. Orang yang mengalami lawatan Tuhan tidak akan pernah berhenti bercerita tentang Yesus. Dia akan memberitakan kabar baik. Apa yang dia alami, perjumpaan yang mengubahkan dia, itulah yang akan diceritakan. Maka orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan pernah bisa menutup mulutnya. Dia akan selalu di mana-mana bercerita, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah tolong saya, Tuhan Yesus sudah membuat mujizat dalam hidup saya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Itulah yang namanya penginjilan. Maka lawatan itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya memberitakan kabar baik atau penginjilan. Dan apa itu penginjilan? Bagi saya penginjilan itu sederhana. Penginjilan adalah bercerita tentang Yesus yang selamatkan saya, bercerita tentang Yesus yang tolong saya, bercerita tentang Yesus yang membuat mujizat dalam hidup saya. Maka kalau lawatan Tuhan terjadi, orang akan memberitakan Injil. Injil akan diberitakan. Saudara, saya rindu gereja kita mengalami pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan secara biologis. Saya bersyukur pertumbuhan biologis, artinya hamil lagi. Saya bersyukur. Tetapi gereja yang sehat, pertumbuhannya bukan hanya pertumbuhan alamiah, tapi pertumbuhan hasil dari penginjilan. Mari kita berdoa, mari kita bersaksi, mari kita beritakan Injil supaya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itu kita butuh lawatan Tuhan. Gereja kita perlu lawatan Tuhan. Nah, kemudian bagian selanjutnya, saudaraku sekalian, ini adalah dampak dari lawatan Tuhan. Sekarang bagian yang selanjutnya adalah tugas kita. Jadi saya akan berbicara tentang tugas kita di tengah-tengah lawatan Tuhan. Bagian kita, ya, bagian kita. Kita harus mengambil bagian ketika Tuhan sedang bekerja melakukan lawatannya. Bagian kita ini dibagi menjadi dua. Bagian kita terhadap orang percaya, ya, terhadap sesama orang percaya. Dan bagian yang kedua adalah terhadap orang yang tidak percaya. Terhadap orang-orang yang sudah diselamatkan dan terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Bagian kita harus ambil bagian dalam proses lawatan Tuhan terhadap orang-orang percaya. Maka ini harus kita lakukan, bersehati, berdoa. Dalam kitab Yoel katakan, mintalah hujan akhir. Ya. Mintalah. Hujan di sana bukanlah bicara tentang hujan secara fisik, tapi mintalah lawatan Roh Kudus. Kita banyak melihat bagaimana orang-orang Kristen yang berdoa dengan sungguh-sungguh, baik doa pribadi maupun doa korporat di dalam gereja. Itulah yang akan menghasilkan lawatan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, mintalah hujan. Hujan pada musim akhir, pada akhir musim. Hujan yang lebat. Mintalah lawatan Tuhan. Jadi lawatan Tuhan terjadi ketika kita bersehati berdoa. Gampangkah doa bersehati? Tidak mudah. Berkumpul di satu tempat belum tentu bisa bersehati. Ya, belum tentu bisa bersehati. Kadang-kadang motivasinya berbeda-beda. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bersama-sama meminta. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan bersama-sama berdoa, meminta lawatan Tuhan. Ya, berdoa. Kemudian tanggung jawab yang kedua, kita harus menaikkan level standar rohani kita. Standar kehidupan rohani kita. Tahun baru ini, saudara, standar kehidupan rohani kita mesti meningkat. Mesti meningkat. Level kerohanian kita mesti meningkat, bukan level yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya tadi disinggung oleh Ibu Ana, di akhir tahun kemarin firman Tuhan berkata, kita harus kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Kata kembali itu
dalam bahasa aslinya punya 3 arti. To worship. Yang kedua, to obey. Dan yang ketiga, to love. Ini standar kerohanian kita ditingkatkan dengan cara apa? Kita semakin bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Pak, Bu, penyembahan itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya di gereja. Penyembahan adalah gaya hidup kita. Yang kedua, kita semakin meningkat dalam apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Sekarang bukan waktunya lagi berbantah-bantah. Sekarang bukan waktunya lagi banyak berdalih. Karena terlalu banyak orang Kristen banyak berdalih, saudara. Ini adalah waktunya taat saja kepada Tuhan. Dan ini adalah waktunya untuk kita meningkatkan kualitas kasih kita kepada Tuhan. Nah, inilah caranya kita menaikkan standar kehidupan rohani kita. Nah, ini adalah bagian kita dalam proses lawatan Tuhan. Berdoa dan naikkan standar rohani kita. Lalu kemudian bagian kita terhadap orang yang tidak percaya. Bagaimana supaya mereka dilawat oleh Tuhan. Di samping kita mendoakan mereka, maka Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Orang harus melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Jadi mari tunjukkan kepada dunia iman kita melalui perbuatan baik kita. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Berusahalah supaya hidup kita, orang lihat hidup kita, mereka akan berkata, sungguh aku melihat Kristus di dalam hidupmu. Hidup kita adalah surat yang terbuka. Kita memberikan keteladanan yang baik. Kita harus menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Saudara sekalian, ingat baik-baik, Anda dan saya, kita adalah agen perubahan. Kita harus membawa perubahan. Sebelum Tuhan mengubah orang yang tidak percaya, orang tidak percaya harus melihat perubahan hidup kita. Sehingga orang berkata, aku melihat perubahan hidup, aku ingin seperti engkau. Aku melihat rumah tanggamu yang sungguh baik, aku ingin meneladaninya. Aku melihat cara kerjamu yang luar biasa, aku pengen tahu kenapa, apa yang menyebabkannya. Aku melihat engkau diberkati Tuhan, aku pengen tahu apa rahasianya engkau diberkati oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, hidup kita harus menjadikan orang lain haus untuk melihat Kristus yang bekerja dan mengubahkan mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan pun melawat mereka. Nah, sekarang bagian penutup. Kalau sudah penutup berarti sudah mau selesai. Mari baca Zakaria 8 ayat 23. Ini adalah nubuatan. Dan saya rindu itu terjadi. Kalau orang-orang Kristennya dirubah, dilawat oleh Tuhan, maka hasilnya akan menjadi seperti itu. Zakaria 8 ayat yang ke-23. Silahkan dibaca. Inilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi di lengan Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Perhatikan, akan terjadi 10 orang akan mengejar dan memegang puncak jubah orang Yahudi. Dan mereka berkata, kami mau pergi bersama-sama dengan engkau, karena kami telah mendengar bahwa Allah menyertai engkau. Saudara, ini artinya apa? Di situ dikatakan orang Yahudi. Sebetulnya itu adalah konsep pilihan Tuhan. Jadi akan terjadi 10 orang memegang punca jubah, memegang pakaian orang yang percaya, dan berkata, kami mau ikut engkau, kami mau percaya Tuhan yang kau percayai, karena kami telah mendengar bagaimana Tuhan telah berbuat luar biasa di dalam hidupmu. Ini yang namanya kesaksian, saudaraku sekalian. Ini yang namanya kesaksian hidup. Doakan, kita berdoa bersama-sama, supaya pada akhirnya orang-orang yang membenci kekristenan, mereka akan cari orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan mereka berkata, tunjukkan saya jalan kebenaran itu, tunjukkan saya Yesusmu itu, karena kami telah mendengar dan melihat
bagaimana hidupmu disertai oleh Tuhan. Kalau hidup saya dan saudara dilawat oleh Tuhan, orang akan berkata, aku pengen menyembah Tuhan yang kau sembah. Aku pengen mengikuti imanmu. Karena apa? Karena kami melihat apa yang terjadi di dalam hidupmu. Itu namanya kita telah menjadi garam dan terang bagi orang banyak. Kita berdoa supaya ini terjadi di akhir zaman ini. Maka kita harus terus berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi atas kita secara pribadi dan mengubahkan kita. Lawatan Tuhan terjadi atas gereja kita, dan akhirnya lawatan itu akan menembus dinding-dinding tembok gereja dan meluas kepada orang banyak. Saya berdoa, saya bermimpi, saya minta sama Tuhan supaya setiap kita mengalami divine appointment dengan Tuhan, perjumpaan ilahi dengan Tuhan, dan kita dirubah oleh Tuhan, dan kita membawa perubahan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sekarang saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian kita, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagiku, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, serukan nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Yesus, kami perlu Engkau. Yesus, Engkau kekuatanku. Yesus, Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Mari angkat roti di tangan kananmu. Pandang kepada Yesus Kristus. Tubuh Tuhan dihancurkan, diremukkan. Tuhan Yesus dilukai di sekujur tubuhnya. Supaya saya dan saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami ditolong oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu limpah bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Memberikan anugerah terbesar bagi kami. Kami telah menerima mujizat terbesar di dalam hidup kami. Di mana Tuhan menyelamatkan hidup kami. Apalagi yang masih kurang? Kami menerima semua kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami naikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh kembali beribadah. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat yang luar biasa bagi kami untuk kami menjalani hidup. Kami percaya kasih kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Kasih kemurahan-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dan kami percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan segala pujian, hormat dan syukur kami, pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, ke pekerjaanmu dan pelayananmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus,
dan berkat pengurapan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin. Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Dan biarlah di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ini, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita semua. Dan juga tetap kita taat pada protokol kesehatan dan Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan bersama dengan keluarga. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.